Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap manusia tentu sangat menginginkan berada di tempat terbaik saat di akhirat kelak. Umat Islam percaya bahwa tempat terbaik bagi umatnya adalah surga. Tentu saja orang-orang yang dipersilahkan untuk memasukinya adalah orang-orang yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, bukan orang-orang yang malah melanggar perintah-perintahnya. Untuk itu, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita senantiasa menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka, karena hal itu dapat membuat seseorang sulit untuk masuk ke dalam surga. Lantas, apa sajakah hal-hal yang dapat membuat orang sulit untuk masuk ke dalam surga? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, orang yang memakan harta riba. Amalan pertama yang menghalangi umat Islam untuk masuk ke dalam surga adalah memakan harta riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umatnya untuk melibatkan diri dengan riba, sebab pada dasarnya riba hukumnya adalah haram. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan atau penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kedua, memakan harta anak yatim. Islam secara jelas memberikan perlindungan terhadap anak yatim. Di dalam ajaran Islam, memelihara anak yatim akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda halnya dengan mengambil hak anak yatim yang sudah jelas bukan untuk dirinya, karena hal itu menyebabkan ia masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 10. Ketiga, meninggalkan sholat 5 waktu. Melakukan sholat 5 waktu adalah bentuk kewajiban bagi umat Islam. Orang-orang yang dengan sengaja tanpa uzur syar'i tidak mengerjakan sholat 5 waktu ini akan menyebabkan dirinya sulit untuk masuk surga. Bahkan Allah sudah menyiapkan sebuah tempat khusus di neraka yang bernama neraka Sakor. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin. Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 42-44. Keempat, anak yang durhaka kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu yang wajib dilakukan bagi seorang anak. Orang-orang yang masih durhaka kepada orang tua menyakiti hati mereka, apalagi sampai membuat orang tua tidak ridho, maka akan menyebabkannya sulit untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada 3 jenis manusia yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yaitu pemabuk berat, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, dan seorang dayus atau orang yang membiarkan kejahatan berlaku dalam keluarga, merelakan istri dan anak perempuan selingkuh. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i.
Kelima, pecandu miras atau minuman keras. Selain durhaka kepada orang tua, menjadi pecandu minuman keras juga termasuk hal yang menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang hal ini, apalagi minuman keras hukumnya haram untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Orang-orang yang masih tetap melakukan hal semacam ini diharamkan untuk masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga: pecandu minuman keras, anak durhaka, dan laki-laki yang membiarkan tindakan kekejian terjadi di tengah keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lainnya pun dijelaskan, Allah melaknat peminum khamar yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, dan yang menyuruh membuat, yang memanggul, dan yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keenam, orang yang suka menggunjing. Menggunjing atau menggosip adalah perbuatan buruk yang dapat membuat perasaan orang menjadi terluka atau marah. Sebab mereka yang bergosip akan menceritakan aib orang lain dan melakukan pembenaran akan diri sendiri. Larangan melakukan hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketujuh, orang yang melakukan tindakan korupsi. Hal terakhir yang membuat kita terhalang masuk surga adalah melakukan korupsi. Di masa sekarang banyak sekali rakyat biasa, bahkan pemimpin, melakukan tindakan korupsi yang jelas merugikan banyak orang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tidak menyukai orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 161. Pemirsa Tadabbur Ilmi, itulah 7 amal yang menjadi penghalang jalan seseorang menuju surga, sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut dan bisa menjadi salah satu dari ahli surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.